Selamat siang, ketemu lagi dengan saya CGP Angkatan 9. Ya, saya Muhammad Arif dari Tanjung Duren Selatan. Siang ini saya tidak sendirian. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Eni Munjaro. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Munjaro. Kebetulan saya ngajar di kelas 5, satu rombongan dengan Pak Arif di kelas 5A dan saya di kelas 5B. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya. Hari ini kita coaching ya Bu Eni ya, untuk melihat sampai mana persiapan Ibu dalam pembelajarannya. Pertama kali, indikator apa yang akan Ibu sampaikan besok waktu mau pengajaran observasi kelas itu Bu? Alat pencernaan manusia dan hewan. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu metode apa yang Ibu akan gunakan dalam pendekatan ini ya, dan apa alasannya Ibu memilih metode tersebut? Saya memilih metode PJBL karena nanti saya akan menentukan hasilnya seperti apa, lalu sistemnya nanti dengan cara pembuatan alat pencernaan manusia tersebut. Ya. Alat dan bahan yang Ibu siapkan itu seperti apa Bu? Mungkin bisa menjelaskan alasannya. Ada nanti beberapa kelompok. Alat-alat pertamanya yaitu yang ada kelompok ke-1 menggunakan karton, lalu lilin plastisin itu, lalu spidol, lalu apalagi ya, kertas origami. Ada juga yang dari bekas kaleng kentang itu, lalu plastik yang agak tebal, yang bening, gunting, dan kertas origami. Oh baik. Boleh diceritakan nggak Bu tahapan pembelajarannya yang akan disajikan seperti apa? Ya. Jadi pertama-tama saya akan memberikan video terlebih dahulu dengan siswa. Dengan menonton video, siswa akan mengetahui cara alat pencernaan manusia dan membuat alat pencernaan tersebut. Tahap-tahapannya adalah pertama, setelah kita menonton video, lalu kita memberikan penjelasan, siswa praktek dengan menggunakan alat-alat yang sudah dibawa. Nah, yang pertama dibagi kelompok terlebih dahulu, ada beberapa kelompok seperti itu. Boleh tahu persiapan tertulis apa saja yang Ibu buat nih? Persiapan tertulisnya ya, satu, membuat soal ya, selain membuat soal, nanti ada tanya jawab juga sih. Nah, seperti itu. Boleh tahu nggak Bu, materi yang dianggap sulit oleh siswa itu berdasarkan perkiraan Ibu apa ya? Mungkin ada materi apa gitu? Siswa itu kebanyakan susah untuk menghafal materi itu, padahal sudah diajarkan dari mana. Misalnya alat pencernaan manusia, urutkan dari yang pertama sampai terakhir. Memang sih kendalanya sih hanya anak-anak yang kebutuhan khusus. Kalau anak yang normal sih tidak ada masalah. Tapi ada beberapa anak yang belum bisa membaca ya Pak. Ada 2 orang itu emang agak sulit. Hanya bisa membaca tetapi dia tidak bisa menerapkan seperti apa, hanya baca doang. Jadi belum mengerti, oh ini harus diapain, seperti itu. Oh gitu, ya Bu. Untuk kompetensi nih Bu, yang diharapkan setelah mengikuti pelajaran dengan model PBL tersebut, harapan capaiannya seperti apa Bu? Pengennya sih dengan menggunakan itu semoga anak itu akan lebih cepat memahami, karena kita praktek langsung. Satu, kedua, dengan pembelajaran PJBL tadi siswa itu oh seperti ini, karena di kelas saya itu jarang menggunakan metode-metode seperti itu, biasanya hanya menggunakan ceramah, tetapi saya coba menggunakan ini gitu. Ternyata anak itu lebih antusias dan senang gitu. Kalau boleh, nanti saya akan observasi kelasnya Bu ya. Nanti saat observasi kelas, pengen dilihat dalam segi apanya nih, biar nanti
buat masukan ibu kali pembelajarannya gitu. Ya, boleh Pak. Ya. Di bagian mengajar, di bagian apa gitu. Ya, Kita, boleh. oh ya, oke deh. Nanti kita akan observasinya di hari Kamis ya Bu ya. Boleh. Oh, berarti ini kan hari Selasa ya, berarti Ya. hari Kamis 2 hari lagi Bu ya. Ya, siap. Ya, siap. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Saya akan melaksanakan observasi kelas bersama Ibu ya. Nah, terima kasih Bu waktunya Bu ya. Sama-sama Ya, Pak. sampai jumpa hari Kamis Bu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai hari Kamis ya. Terima kasih.
Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Piko? Betul, Bos. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau duodenum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya Piko? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, yang diproses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Kalau makanan yang aku makan, ujung-ujungnya dibuang lagi. Tapi Ya, setelah kalian mengamati video tadi, pasti sudah terpikirkan kamu cara merawat anggota organ sistem pencernaan manusia. Paling tidak kamu makan, mengunyah makanannya tidak langsung
kelompoknya nanti pas mengerjakan alat peraganya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama mengerjakannya, jangan lama-lama. 15 menit paling lama. Satu soal itu 1 menit ya biasanya ya. Siapa yang belum kebagian? Sudah semua ya? Ya, silakan dikerjakan. Ada soal di situ. Oh, belum? Nih. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Yuk. Silakan dikerjakan. Berarti itu urutan dari pencernaan tadi. Di situ ada apa tuh di depan? Mulut. Habis mulut apa? Ya, habis kerongkongan apa? Nah, tulis. Waktunya tidak lama, 15 menit. Ya. Yuk. Sambil kamu mengerjakan tugasnya, ibu sambil bercerita, mengulang kembali tentang pembelajaran hari ini. Barangkali kalian nanti ada sesi tanya jawab, boleh bertanya yang tidak kamu tahu dari penjelasan guru yang tadi. Apabila kamu tidak mengerti, silahkan bertanya. Boleh nanti ada sesi tanya jawab. Jangan diem aja kalau nggak tahu. Nanti kalau kamu nggak mau bertanya, bu guru yang bertanya sama kamu ya. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Silakan mau dikerjakan
Kelompok apa ini? Nasionalis. Boleh maju, kelompok nasionalis. Ternyata. Ayo maju, presentase dulu. Ayo. Silakan. Kelompok nasionalis sudah selesai. Ayo sini. Siapa yang mau maju? Perwakilan aja. Boleh. 2 orang boleh, 1 orang boleh. Ayo berdua maju. Bawa alat yang sudah dibikin. Ya, sini. Nah, sambil kalian yang membuat, teman kita akan presentase tentang alat yang dibuat tadi. Ayo.
tema 3, subtema 2 tentang makanan itu sangat penting untuk tubuh. Nanti dipelajari dulu sebelum kita belajar besok. Sampai ketemu besok hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eni. Ya, selamat siang Bu Haji. Ya, setelah tadi kita observasi kelas. Hari ini kita akan melakukan sedikit wawancara Bu ya untuk mengevaluasi kegiatan yang tadi Ibu telah lakukan. Ya, nanti mungkin akan sedikit banyak akan ditambahkan sama Bu Haji. Ya, baik Bu, mulai aja. Tadi gimana Bu perasaannya setelah Ibu menyajikan pelajaran yang tadi? Ternyata anakku senang. Bu, diulang dong Bu, ada yang lain lagi katanya, lebih seru katanya, lebih mudah dipahami dengan menggunakan metode PJBL itu. Oh gitu, alhamdulillah Bu ya. Ya. Terus apakah proses pembelajarannya itu sudah sesuai nih Bu dengan apa yang kita nyanakan? Sudah sesuai, alhamdulillah sudah sesuai dan sesuai harapan saya juga dan hasilnya pun sudah maksimal. Seperti itu Pak. Mungkin Ibu bisa menceritakan nih hal-hal yang dirasakan memuaskan itu dalam proses pembelajaran yang tadi itu Bu. Ya. Jadi gini Bu, awalnya saya mengajar itu anak-anak biasa kan menggunakan ceramah ya Bu, jadi kayaknya jenuh gitu. Begitu saya menggunakan metode PJBL itu, anak-anak tuh ternyata semangat banget. Bu, lebih enakan yang begini, ternyata lebih gampang dipahami gitu. Langsung dia praktek membuat alat pencernaan manusia tersebut. Memang ada sedikit yang belum paham karena memang dia anak kebutuhan khusus seperti itu. Itu Pak. Selanjutnya nih bagaimana perkiraan Ibu nih mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut nih? Perkiraannya seperti apa? Apakah sesuai dengan ekspektasi yang Ibu targetkan atau seperti apa sih Bu? Seharusnya sesuai target, tapi ada beberapa kendala. Ada siswa kurang lebih 5 orang, dua orang itu ABK, 3 orang itu emang kurang konsentrasi karena dia sukanya itu nggak bisa diem. Kalau membuat sesuatu merasa dirinya sudah selesai, itu pengennya ketok-ketok meja gitu lah. Itu membuat konsentrasi pengennya itu bubar. Seperti itu Pak. Oh, gitu. Yang jadi kesulitan siswa itu karena mereka terganggu oleh temennya itu. Jadi sebenarnya mah dia tidak merasa kesulitan, tetapi ada temennya yang aktif tadi, namanya Adit Pak, nggak bisa diem Bu. Jadi dia merasa sudah selesai, dia mengganggu temennya ini. Jadi temen ini akhirnya tidak selesai, tidak sepenuhnya jadi sempurna gitu. itu yang jadi kesulitan Ya, siswa Bu ya. ya. Kalau dari kesulitan yang dihadapi Ibu sendiri itu seperti apa yang tadi? Kalau kesulitan saya yaitu tadi Pak, cara menghadapi siswa yang jumlahnya kan 28, 2 ABK, 3 anak ini yang tidak bisa diem. Akhirnya bagaimana cara saya mengakalnya gitu, seperti apa gitu. Akhirnya saya memberikan tugas tambahan lagi buat dia Pak, supaya dia bisa mengikuti yang lain. Saya kasih tes tertulis gitu, supaya tidak mengganggu yang belum selesai tadi gitu. Jadi itu salah satu alternatif Ya. untuk mengatasi kesulitan. Ya, karena kalau tidak dikasih tugas, dia akan terus mengganggu dan tangannya nggak bisa diem, gitu. Akhirnya ya sudah. Memang nanti untuk selanjutnya sih kan presentase ke depan satu persatu. Tetapi kelompok dia ini udah maju. Jadi satu kelompok itu kan 4 orang sudah maju, memang sudah benar. Tetapi temennya itu belum selesai. Akhirnya saya kasih tambahan tes tertulisnya, saya kasih terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Terus ini Bu tentang yang ingin yang ditingkatkan itu seperti apa lagi sih kegiatannya yang ingin Ibu follow up selanjutnya gitu? Sepertinya literasinya, ya literasinya harus ditingkatkan karena ada beberapa siswa di kelas saya itu masih membacanya hanya membaca,
tapi tidak bisa memahami. Jadi cuma baca Assalamualaikum. bla 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 bla, Ada pesan tapi masuk tidak nih. paham. Nah itu harus kita tingkatkan literasinya Pak. Sepertinya itu. Jadi menurut Ibu cukup biasa Bu ya. Iya. Terus Ibu akan meningkatkan literasinya, juga mungkin akan meningkatkan metodenya ya Bu. Ya, Metodenya. itu mungkin ada lagi lah PBL gitu. Belum pernah coba tuh PBL, baru PJBL ya. Ya. Berarti variasi metode Bu ya. Ya, variasi metode harus ditingkatkan lagi karena ternyata setelah menggunakan itu anak lebih suka, senang, bersemangat gitu. Jadi mungkin saya harus cari metode apa lagi gitu loh. Selain ceramah, selain kayak diskusi dan yang lain-lain. Mungkin alat aja gimana? Peraga. Alat peraga. Ya justru itu kan kemarin membuat alat peraga ya Bu, cuman memang seharusnya alat peraga itu kan sehari itu harusnya kelar, karena waktu saya itu sedikit gitu, maksudnya kurang gitu, harusnya 2 hari, cuman karena sehari waktunya maka seperti itu hasilnya gitu. Untuk itu Bu, misalkan membagi beberapa kelompok mana enggak ya? Tadi Enggak, ya. bagi kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya. Jadi kesannya udah seperti apa yang diinginkan, terus kedepannya juga ingin meningkatkan Ya. metode, penggunaan alat, Ya. kayak gitu Bu ya. Ya. Bagus lah. Jadi bagus, tadi juga terlihat partisipasinya siswa aktif ya. Ya. Jadi semuanya mengikuti dengan apa yang Ibu inginkan. Ya. Mungkin itu aja Bu dari saya. Dari Ibu ada yang menambahkan, silakan. Terima kasih Pak Arif dan Ibu ya. Bu Eni Iya. ya. Oke. Dilihat dari tadi Pak Arif sama Bu Eni melakukan coaching ya. Ini Pak Arif sudah menerapkan ilmu coachingnya dalam pembelajaran yang diperoleh di CGP ya. Tadi tahap-tahapnya sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah dipelajari sama Pak Arif ya. Pesan saya, Pak Arif sudah menularkan untuk rekan sejawat dengan Bu Eni. Nah nanti Bu Eni juga sama untuk menularkan ilmunya ke rekan sejawat yang lain, sehingga nanti tercover semuanya, guru-guru sudah tahu oh ini loh seperti ini pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang sesuai dengan KSE ya. Itu tahap-tahapnya kan sudah tadi bisa lihat, sudah muncul ya, sudah kelihatan gitu. Dan jika ada masalah-masalah yang entah itu anak berkebutuhan khusus atau apa, itu guru bisa menyelesaikannya begitu. Mungkin Pak Arif ya, pesan saya ya tetaplah mengadakan perubahan untuk sekolah ini, terutama khususnya di lingkungan kelas kita sendiri ya, sebelum kita menularkan ke teman-teman. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Edi atas penjelasannya ya. Harapannya sih bisa menularkan Bu ya, menularkan ke yang lain agar semua menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Udah Bu Eni, terima kasih. Ya untuk hari ini kesuksesan semoga menyertai kita semuanya. Dari saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Ada pesan masuk Bu Eni ya. nih. Ya.